Ya, kita kembali di Lampung Bicara masih dengan 3 jagoan kita di Lampung Bicara ya. Saya jadi semangat banget, jadi merasa lebih muda saya sama mereka. Dan ini ternyata pinter-pinter sekali. Dan ada beberapa statement yang di luar dugaan saya. Sebeginilah teman-teman kita muda ternyata banyak pemikiran yang luar biasa ya. Kita teruskan tadi tentang setuju nggak kampanye. Kalau tadi dari kampanye di kampus ada yang welcome, ada yang menolak, tetapi kalau diundang datang, dan ini masih bisa didiskusikan kemudian. Tetapi sekarang yang masalah SMK, SMA maksudnya ya, SMA, SMK, STM apa namanya itu, strata itulah kira-kira pendapatnya seperti apa. Tadi Erza sudah, sekarang gantian gilirannya Soleh, silakan. Oke, siap. Saya masuk lagi bahwa pertama yang perlu kita maknai dan pahami adalah keputusan MK adalah final and binding. Artinya kan final dan mengikat, mutakhir. Kita tidak bisa mengkat atau mengganggu-gugat lah bahasanya dari putusan MK. Ini adalah jalan terakhir. Jadi tidak mungkin kita menolak akan adanya hadirnya kampanye di ruang-ruang pendidikan. Bagaimana prosesnya sehingga kita bisa melihat dan meminimalisir politik praktis yang kita takutkan hari ini, yaitu kita kembali bagaimana arah tembak gagasan yang kita bawa adalah ke KPU yang merumuskan aturan-aturan rinci proses kampanye di institusi pendidikan. Kalau kita menggugat MK kan tidak mungkin, karena sudah final dan mengikat gitu kan. Putusannya sudah selesai, nggak bisa kita ganggu gugat lagi. Maka tentu kenapa kemarin teman-teman BEM Unila itu mengarahkan untuk audiensi dengan KPU pusat adalah bagaimana proses nanti perumusan PKPU itu tidak membuat ruang selebar-lebar mungkin politik praktis itu masuk. Nah, kalau kita masuk ke proses bagaimana kampanye di sekolah, bagi kami kampanye di sekolah itu memang agak riskan. Karena swing voters pertama, Gen Z, dan baru pertama kali memilih. Siapa yang masuk duluan, itu yang akan mengarahkan pandangan politiknya. Nah, jadi ini sangat-sangat mengarahkan bagaimana nanti proses pemilih pemula ini akan memilih siapa dan apa yang akan dia pilih gitu gagasannya. Nah, tentu kalau misalkan kita dalam tahap ini masih sedang merumuskan PKPU, bagi kami masih ada 2 pilihan. Pertama, tidak memperbolehkan proses kampanye di sekolah. Oke. Kalau misalkan bisa, kan kita tidak menutup kemungkinan diperbolehkan oleh KPU. Kalaupun diperbolehkan, ada satu syarat. Dia harus melalui metode pengayaan. Kalau metode pengayaan berarti sekolah itu tidak diliburkan, hanya untuk masuk dalam satu aula besar untuk mengumpulkan siswa. Jangan sampai seperti itu. Harus proses pengayaan. Berarti ada melalui pendidikan apa? Mata pelajaran apa? Pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi mereka masuk, ya gurunya masih ada. Jadi arahnya tidak mengarahkan ke politik yang terlalu luas gitu loh. Tidak menyampaikan gagasan. Waktu harus dibatasi. 1 jam mata pelajaran berarti 40 menit. 40 menit masuknya begitu. Metodenya pengayaan. Jadi karena ya kita tidak bisa mengintervensi keputusan. Tapi bagi kami kalau kita memberikan rekomendasi ada 2 pilihan ini, tentu ini akan menjadikan proses kecemasan, keraguan kita akan hadirnya politik praktis di institusi pendidikan itu agak mengurang gitu. Jadi Khawatirnya udah besar berarti ya. Khawatir besar, tapi kita masih punya harapan gitu kan. Masih punya harapan semoga rekomendasi-rekomendasi yang kita ajukan kemarin ya bisa masuk gitu, bisa diterima. Karena kalau misalkan dilihat dari sisi positifnya, ya rekomendasi dari kami lihat itu sangat-sangat menghindari dari anasir politik praktis yang masuk ke dalam institusi pendidikan. Itu. Oke, sekarang gantian Oki. Untuk ke SMA ya sekarang. Oke, silakan. Oke, mungkin saya sedikit menyampaikan pandangan saya mengenai politik di SMA. Kalau tadi kan di instansi atau kampus ya lebih tinggi lah. Kalau dari tadi saya sampaikan di instansi saya saja menolak, apalagi di SMA seperti itu kan. Terus terang menolak gitu. Karena pemahaman siswa itu lebih bisa dikatakan lebih di bawah daripada mahasiswa seperti itu. Betul. Mengapa menolak? Untuk mereka hadir itu saja udah memancing kecurigaan saya seperti itu kan.
apalagi ini untuk menarik suara di siswa yang masih awal pertama kali untuk mengenal politik. Seperti itu. Justru maka dari itu saya pasti menolak. Namun ketika memang si calon nantinya ingin datang atau hadir ke SMA, ya boleh saja gitu kan, boleh, silakan. Namun dalam catatan bukan untuk berkampanye. Seperti itu. Kalau memang dia ingin hadir dan tidak membawa unsur politik, hanya mengisi materi tentang apa hal itu. Pengayaan tadi ya? Iya, seperti pengayaan tadi ya, nggak masalah, no problem gitu kan. Malah itu nilai plus buat siswa mendapatkan ilmu gitu kan, ilmu yang di luar pembelajaran mereka. Iya, saya sepakat kalau tentang hal itu. Namun kalau untuk hadir membawa unsur politik, sepertinya ya belum wayahnya gitu. Karena SMA ini sekolah menengah ke atas gitu kan, masih awal, dan mereka terlalu dalam kalau langsung disuapan politik seperti itu. Pemikiran mereka belum luas dan pemahaman mereka tentang politik juga belum tentu tahu seperti itu kan. Dan banyak juga siswa-siswa yang memang nggak peduli, yang penting ini aja coblos seperti itu kan, karena dia udah hadir kayak gitu. Kan bisa kayak gitu pemikiran mereka. Gitu, siapa yang duluan, siapa yang hadir itu akan mempengaruhi, pandangan itu ya. Pandangan. Oke, ini teman-teman ini ternyata cerdas sekali. Ada satu pokok bahasan ketika tadi atribut kepartean ditolak kalau masuk gitu ya. Itu wajar karena itu tidak bisa, jangan sampai mempengaruhi secara visual, ya kan? Kalau sudah visual ini merah nih, ini biru nih, ya kan gitu. Itu visualnya sudah langsung nancep di sini kan, seolah-olah ini sudah mengarahkan seperti itu. Nah, sekarang kayak lagi. Ketika mereka harus dipaksakan ke kampus, ya ini kampus lagi nih. Kalau SMA saya bilang sudah titik karena sudah menolak nih. Udah pasti ada jalan keluar yang harus ditempuh. Tadi kata Soleh harus ada PKPU yang mengatur hal ini tentang pengayaan dan segala macam. Mungkin ini menjadi rekomendasi yang akan disampaikan ke KPU. Ketika sekarang kita bicara kampus yang agak sedikit masih bisa ditolerir lah katakanlah. Diterima, tetapi dengan cara begini. Kalau presiden saya sepakat tadi, tiga-tiganya diundang. Nah, kalau partai politik dewan atau siapa, seperti apa? Jalan keluar dari kalian seperti apa? Oke, kalau misalnya sekarang DPD misalnya non partisan kan, mereka pribadi, oke lah. 1-2 mungkin tidak. Kalau partisan ada berapa partai sekarang? 24 ya. Nah, ketika harus hadir 24, berapa lama mereka harus bersosialisasi? Seperti apa jalan keluar yang terbaik untuk bisa hadir ke kampus? Dan apakah mereka punya mungkin program ke kampus atau tidak seperti itu? Oke, solusi-solusi yang ibarat bahwasanya bisa menghadirkan calon-calon atau kita bicara dari aspek dia itu memberikan sebuah materi, misalkan datang di LKMTD atau berdatang di acara Stadium Jenderal kan bisa seperti itu. Apalagi tadi benar juga kalau 3 calon presiden ini kita datangkan misalnya di daerah Lampung, tempatnya di luar, kita memberikan sebuah pengkritisasian dari 3 calon tersebut tentang bagaimana pandangan Lampung, bagaimana tentang mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai tentang pengkritisasian. Kemudian dari aspek yang bahwasannya itu tentang calon-calon DPR, calon-calon DPRD, DPD, kemudian bahwasanya itu ada beberapa macam eksekutif dari gubernur, wali kota, bupati. Nah, di sini kan bahwasanya kita mempunyai treatment. Sering sekali KM ITERA tuh mengundang tentang kita tuh membahas sebuah topik. Apalagi di ITERA ini kan berbasis tentang keteknologian. Nah, keteknologian jadinya kita mengundang bahwasanya itu orang-orang yang punya peran fungsional penting di dalam sebuah kemajuan dari IPTEK. Misalnya dari Kominfo nanti ada acara juga, kemudian dari dari Bapeda yang tentang infrastruktur, tentang membahas tentang kota baru, kan seperti itu. Jadinya apa? Yang ditawarkan itu kan solutif, bukan problematik. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadikan dasar kita membuat satu tema, gerakan yang konkret atau gerakan yang bahwasanya itu teman-teman mahasiswa itu punya peran penting pada saat memberikan aspirasinya. Nah, aspirasi itu ditampung pada saat ada calon-calon tersebut, kita melihat langsung dan kita melihat gagasan beliau. Apalagi banyak juga kalau kita bicara tentang pemimpin-pemimpin itu ada yang takut juga datang ke kampus. Karena itu tadi yang saya bayangkan ya. Bisa dikerdilkan mereka. Kenapa? Karena juga banyak calon-calon tersebut tidak mengerti apa yang menjadi sebuah pemahaman
tentang bagaimana dia nanti berdiri, bagaimana dia berkuasa, bagaimana 5 tahun daerah tersebut dipimpin beliau. Karena tadi politik yang ada di Indonesia itu masih politik tentang uang. Politik yang bahwasannya itu pada saat satu suara ini kita bisa pegang 100.000, itu membuat bahwasannya itu dia bisa, kalau banyak uang, dia bisa memenangkan satu pemilihan tersebut misalnya. Seolah-olah kalkulasinya udah jelas gitu. Nah, padahal kan sekarang ini mahasiswa atau bicara tentang negara Indonesia ini banyak yang sudah maju gitu loh. Banyak yang sudah melihat bahwasannya peran pemimpin itu sadis dalam satu periode ini fungsionalnya penting. Apalagi kalau kita berbicara dari aspek bahwasannya itu keteknikan, ke engineering, ke teknologi. Banyak permasalahan-permasalahan tentang teknologi yang nggak pernah kebahas. Karena apa? Di dalam sebuah institusi pemerintah pasti banyak sekali teman-teman dari calon-calon itu dari SH, dari ekonomi, dari kemudian dari sosial, banyak kan dari seperti itu. Nah, peran-peran engineer ini seharusnya punya masuk juga gitu loh. Kenapa? Karena tadi pada saat kita berbicara tentang jalan, pada saat kita berbicara tentang AI atau tentang teknologi, kita punya fungsional peran penting itu. Jadi apa? Penerapan aspirasi dari kampus itu penting menurut saya. Kenapa? Mending kita hadirkan 3 calon tersebut datang ke Lampung dan kita memberikan sebuah kajian dari setiap institusi kampus, dari kesehatan, dari Unila, dari banyaknya kajian-kajian dari misalnya dari hukum, dari pertaniannya kan bisa seperti itu. Kemudian dari ITERA ada keteknologian dari segi apanya kan banyak. Jadinya apa? Kerangkuman itu kita membawa gagasan, kita membawa ide, kita membawa tentang bagaimana ke depannya, what the next, apa yang kita lakukan. Indonesia di tahun 2030 mau ngapain, Pak? Dibuat Bapak seperti apa? Jangankan kita menuntut saja, menuntut seperti apa. Pada saat ada permasalahan kita mendemo, padahal kita tahu loh hal-hal fundamental itu terjadi karena apa kan seperti itu. Jadinya kalau misalnya balik lagi ke calon-calon DPR RI, saya sebenarnya eksekutif dengan legislatif itu masih section eksekutif menurut saya. Kenapa? Karena tadi banyak yang menyorot tentang eksekutif daripada legislatif. Legislatif ya ibarat bahwasanya mempunyai 3 peran, budgeting, aspirasi dan lain-lain seperti itu. Jadinya kalau menurut saya pembagian rataan di dalam sebuah aspek kampus itu harus sejalan dengan apa yang menjadi demand value dari institusi tersebut. Kesimpulannya itu. Jadinya kita punya peran fungsional, dari kampus kita ini demand-nya kemana? Kayak ITERA ke teknologi, Poltekkes ke ke kesehatan. Jadinya punya peran-peran tersebut, Unila punya perannya lagi, itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke. Kalau dari sudut pandang saya, karena tadi dibahas, kalau eksekutif calonnya sedikit. Ya nggak pernah eksekutif calonnya 10 gitu kan. Tapi kan paling 4. Udah paling banyak 2004 itu ada 5 calon presiden. Dan nggak mungkin akan lebih dari itu sekarang. Iya. Sekarang mainnya ya 3 karena ada presidensial threshold itu yang menjadi batasan menjadi calon itu. Nah, kalau bicara soal legislatif jelas kita ada 24 partai. Sekitar 17 partai itu yang nasional kan, ada partai daerah di Aceh dan sebagainya. Kalau dari kami kemarin yang merekomendasikan juga, kalau legislatif akan melakukan kampanye di kampus, seminimal mungkin harus diundang per dapil. Jadi daerah pilih. Nah, misalkan ada sekitar 17 partai dan setiap partai kalau tidak salah ada 10 calon di dapil itu gitu kan. Ya berarti ya sekitar 170 itu, dan saya rasa nggak akan hadir semua gitu. Tapi balik lagi ke asas yang di awal, bahwa semua harus adil dan merata diundang. Kalau hadir 170-70-nya, ya hadirkan gitu loh. Mari kita bahas secara komprehensif apa saja yang akan menjadi gagasan dari para calon tersebut. Tapi karena kalau kita undang per partai itu akan sangat sulit. Mereka punya kader dan calon legislatif sangat banyak. Bisa tiap hari untuk kampanye ya kan? Nah, jangan sampai. Dan saya sudah tahu beberapa bocoran di PKPU itu bahwa kalaupun ada kampanye di kampus, itu proses kampanyenya hanya ada di hari Sabtu dan Minggu. Itu poin pertama. Kedua, tidak di ruang kelas tapi di GSG. Harus di GSG. Jadi menurut saya KPU pun sudah melihat bahwa menghindari berbagai anarsir politik praktis tentunya gitu. Sudah tercium sebetulnya. Tercium sebenarnya dari KPU pun sudah
coba menyingkirkan dan membuat ruang politik praktis itu untuk masuk tidak terlalu lebar gitu. Tapi kan tetap harus kita kawal. Takutnya ada serangan-serangan dari mana gitu kan, itu sangat bahaya gitu. Tahu tempatnya dari mana. Kamu punya pendapat apa sekarang? Ayo Ki. Oke, kalau pendapat dari saya mengenai calon legislatif ya, legislatif. Iya. Yang terutama misalnya calon presiden 3 Iya. tahun harus diundang gitu. Kalau presiden kan seperti sudah itu. jelas gitu kan, Ya. eksekutif sudah jelas, cuma 3 orang ya silakan kita undang gitu kan. Tapi kalau legislatif tadi sudah disampaikan bahwasannya banyak sekali gitu kan. Pun saya masih belum kebayang ketika suasana nantinya ketika didatangkan semua itu bakalan seramai apa seperti itu kan, stres apa seperti itu kan. Dan akhirnya pada saat kita laksanakan itu fokusan kita malah terpecah gitu, terpecah. Dan itu yang paling riskan, takut permainan politik praktis itu di situ. Ya kalau dari saya memang dari awal kalau untuk di dalam lingkup kampus itu memang terlalu riskan. Jadi kalau kita buat di luar yang lebih luas dan kita mengundang ke seluruh gitu, ya baru lebih kelihatan gitu loh, lebih jelas gitu. Karena untuk mempersiapkan di dalam kampus itu, ya tadi nggak mungkin kita selesaikan dalam setiap hari kita adakan itu kan nggak mungkin, gitu. Karena itu akan mengganggu pendidikan, iya akademik di kampus gitu kan. Yang bisa dilaksanakan cuma di hari Sabtu Minggu, ya kita selesaikan di 2 hari untuk mengundang seluruh calon. Kalau dari legislatif ya belum kebayang kalau dari saya sih, karena kalau memang dari Poltekkes Tanjung Karang memang menolak seperti itu. Pun kalau memang kami ada silakan kami mengadakan di luar seperti itu, nggak di dalam kampus. Karena harus kita fokuskan kampus adalah tempat untuk berpendidikan dan untuk akademik gitu. Pokoknya Poltekkes sekali menolak tetap menolak ya. Merdeka. Teman-teman masih ada banyak waktu yang kita satu pokok bahasan lagi. Yang jelas kalau tadi dari perbedaan-perbedaan ini, perbedaan-perbedaan yang tentang menerima dan tidak menerima dari mereka kampanye di kampus, tentu ini sudah jelas punya kepentingan masing-masing dan punya pandangan masing-masing. Yang saya sekarang akan tanyakan lagi mengenai politik praktis, kan tadi sudah kita bahas sama-sama ya. Kekhawatiran apa yang sedikit saja nih, kekhawatiran apa, kan ini dunia baru ya, model baru yang tentu setiap Sabtu Minggu kalian akan dibayangin ada politisi masuk dan menawarkan sesuatu gitu kan. Semuanya menawarkan, menjanjikan, berjanji, pokoknya lah kayak gitu. Apa yang akan kalian lakukan? Oke, yang kita akan lakukan sebagai kaum intelektual dan mahasiswa yang mempunyai peran idealisme sama independensi tadi, pada saat melihat adanya misalnya di dalam Sabtu Minggu itu ada kejadian bahwasannya itu kita menontonkan kampanye-kampanye politik-politik dari politikus-politikus yang mau ingin mencalonkan diri, saya melihatnya kalau misalnya itu yang menjadi hal-hal yang bahwasanya fundamental setiap minggunya, itu menurut saya bosan. Kenapa? Karena kampus kita ini adalah apalagi di ITERA, kita kan basis praktikum kita banyak. Perkuliahan kita Sabtu Minggu juga ya. Perkuliahan kita berat juga. Kadang kita di Sabtu Minggu itu di kelab juga kan seperti itu. Jadinya melihat hal-hal yang ibarat bahwa saya di Sabtu Minggu itu ada sebuah kampanye-kampanye politik itu kita menghadirkan diri, pasti ada. Apalagi kalau misalnya memang tokoh yang ibarat bahwa saya dihadirkan itu mempunyai warna, mempunyai gagasan-gagasan baru atau influencer. Nah, hal tersebut jadinya apa ya? Influencer ya, bukan influenza ya. Influencer lah. Ya, Nah, okay. jadinya kesempatan berpikir, itu poin plus juga terhadap mahasiswa. Kita bisa melihat langsung dan kita bisa mengetahui langsung apa sih yang akan dilakukannya, apalagi perdapil kan kalau misalnya seperti itu. Apa sih yang akan dilakukan di Lampung Selatan nih? Kota Baru kemana aja? Hey, come on, kan seperti itu. Dan juga kalau kita bicara tentang misalnya langkah-langkah yang ibarat bahwasanya kita lakukan, ya paling kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai tempat bahwasannya itu punya peran penting di dalam sana untuk kebutuhan kampus, ya pasti kita hadir. Tapi yang saya takutkan adalah kan rektor ini pasti bermain. Rektor ini punya channel juga, ya, punya relasi juga. Nah, yang didatangkan mungkin ya kawan-kawan dia aja, kan misalnya seperti itu. Tapi kan bisa ditolak. Ya pasti bisa ditolak, tapi kan kesempatan itu pasti ada, pasti dia datang mencalonkan itu. Kalau misalnya dari saya, solusi terbaik adalah
yang ibarat bahwasanya mengundang keseluruhan itu KPU yang datang ke kampus. Oke, yang membawa KPU ya. KPU keseluruhan. Jadi Poinnya KPU yang membawa gitu. Kamu? Oke, kalau bahas soal tadi proses kampanye dan ketakutan akan politik praktis yang ada di kampus, karena kan kalau kita bicara soal kampanye, nanti Sabtu Minggu akan diisi terus oleh proses kampanye, itu kayaknya akan tidak relevan lagi dengan institusi pendidikan gitu. Batasannya seperti apa? Nah, bagi saya ini jelas harus ada batasan lagi kan. Kembali lagi ke kampus. Sebenarnya di putusan MK itu ada poin tambahan di bagian belakang, itu penjelasan bahwa jika memang akan dilaksanakan proses kampanye di kampus harus melalui izin dari pihak kampus, rektorat gitu. Mutlak ya? Nah, mutlak gitu. Oke. Kalau pihak kampus tidak memberikan izin, walaupun BEM-nya yang mengundang, itu tidak bisa terlaksana begitu. Berarti kan balik lagi, PKPU sudah dibuat dan misalkan mengizinkan, nanti kan ada proses kampanye. Tapi balik lagi nanti, proses di preser di kampus itu bagaimana? Kalau kampusnya mengizinkan, berarti kita harus berdialog juga dengan kampus. Karena kampus jangan sampai ada intervensi nanti dari pihak kampus hanya boleh mengundang satu calon, 2 calon, 3 calon. Calon ini nggak boleh masuk ke kampus Unila. Gitu. Teman-temannya ya. Nah, hanya teman-teman saja, itu bahaya itu. Makanya politik praktis itu yang kita takutkan selama ini. Yang kedua, kita itu tahu lah bahwa ya, kalau bicara soal politik, politisi gitu. Jarum lubang sekecil jarum aja kalau masih bisa dimasukin, ya dimasukin gitu loh kalau politisi itu. Apalagi ini celahnya besar untuk melakukan politik praktis di sana, money politik dan sebagainya. Makanya ini harus ada aturan khusus. Kalaupun kampusnya akan mengundang, harus ada aturan khusus. Ketegasan dari pihak penyelenggara. Betul. Ketegasan dari pihak Bawaslu. Betul. Batasan mana gitu loh. Jadi Bawaslu berperan di sana. Bahkan sampai ke Babinsa, Babinka, Tipmas itu harus turun di sana. Karena jangan sampai ya kita tidak tahu, ke penyelenggara pun hanya 100 mungkin mahasiswa panitia. Apakah bisa melihat gerak-gerik dari para timnya calon kan melakukan apa di belakang layar kita? Kita tidak tahu. Maka ini harus jelas aturan. Karena kan sebentar lagi proses pencalonan sudah selesai, masuk ke dalam masa kampanye, berarti kita masuk ke dalam bulan-bulan krusial ini. Kalau kita kecolongan, ya kita kecolongan. Ya yang saya takutkan adalah teman-teman mahasiswa Unila yang sekitar 38.000 itu akan mengarah ke satu calon dan sebagainya, diarahkan. Itu yang akan kita takutkan. Kita hari ini sudah tidak lagi membahas politik golongan, politik ras, identitas dan sebagainya. Hari ini politik kita kedepankan gagasan. Bagaimana Indonesia 2045 yang katanya emas? Bagaimana bonus demografi itu bisa kita manfaatkan secara maksimal mungkin gitu untuk kemajuan bangsa. Kamu pinter banget untuk ini ya. Orasi ya. Aduh. Kamu sekarang pendapatnya dari Poltekkes? Oke, saya sedikit lagi menyampaikan pendapat mengenai politik kampus ya. Apa tadi, Pak? Tentang Politik apa? praktis. Politik Ya, praktis ya, politik praktis. Iya, katanya udah disampaikan dari kawan-kawan yang luar biasa. Mungkin Bapak juga sudah mendengar. Sekecil apapun lubang itu masih bisa dimanfaatkan, dimasukkan gitu kan. Apalagi yang begitu luas. Dan berbicara yang kita sampaikan dari Erza tadi, bahwasannya di Indonesia itu adalah politik uang gitu. Dan kalau udah berbicara tentang uang, kejujuran itu udah nggak ada artinya seperti itu. Yang jujur uangnya ya. Iya, tergantung nominal uangnya berapa. Yang itu yang kita takutkan. Praktis tadi udah disampaikan dari rektornya. Bisa saja yang teman dekat, yang kerabat, yang saudara yang dimasukkan seperti itu. Pun dari mahasiswanya, kita nggak tahu. Kalau kita berbicara tentang politik uang, mahasiswa juga bisa disuap dengan uang gitu kan. Walaupun dia memiliki idealismenya sendiri, yang katanya ada independen di belakang layar, ketika disampaikan uang begitu puluhan juta ya, siapa tahu dia bisa tergiur seperti itu kan. Diundang para calon ke kampus di belakang layar ya, ketua BEM-nya atau ketua apa himpunannya segala macam, bisa saja gitu kan. Ya, masih. Ya maka dari itu kami dari BMKM Poltekkes Tanjung Karang menolak kalau untuk di kampus, dan kami sudah sepakat oleh pihak birokrasi kalau tempat kami adalah tempat instansi yang untuk berpendidikan, dan kita fokuskan di akademik. Pun kalau memang ingin mengundang dari sana ya silakan datang dan untuk mengisi materi tanpa membawa embel-embel politik ataupun dari unsur apapun tentang politik.
silakan. Kalau calon nantinya ada hadir untuk mengisi materi tentang leadership atau apa pemahaman untuk mahasiswa baru, ya silakan, tanpa membawa unsur politik seperti itu. Kepentingan umum ya pokoknya. Iya, kepentingan umum. Oke, ini di terakhir masih ada waktu 5 menit untuk closing statement aja. Saya tadi sebetulnya pingin bahas soal presiden, tapi waktunya nggak nyampe. Nanti kita bahas lain hari ya. Siap. Nah, ini kita yang krusial dulu. Closing statementnya untuk pokok bahasan ini tadi 1 menit setengah dari Erza. Oke, closing statement saya melihat Indonesia yang mempunyai pandangan-pandangan tersendiri tentang banyaknya masyarakat kita melihat Indonesia itu kan berbeda-beda pandangannya. Apalagi pada saat pemilu nanti di tahun 2024, hal yang paling saya ingin rasakan nantinya adalah sebuah gagasan ide atau pemikiran-pemikiran hebat besar. Apalagi kita membahas Indonesia Emas 2045, kita sebagai mahasiswa yang nanti akan menjadi tongkat estafet ke depannya, itu yang harus kita pikirkan. Apalagi bonus demografi nanti mempunyai peran penting. Pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini pada saat kesempatan itu mengalami sebuah bonus demografi. Nah, hal yang paling fundamental atau hal yang paling kita harus lakukan adalah, apalagi kita bicara tentang mahasiswa, kedepannya itu seperti apa? Kampus merdeka, kurikulum merdeka, itu mengkerdilkan diri kita. Mengkerdilkan diri kita apa? Itu membunuh pengkritisasian menurut saya. Kenapa? Karena tadi, pada saat orang-orang kritis ini ibarat bahwasannya itu punya peranan penting di dalam sebuah organisasi, pada saat dikembangkan, dia akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi leadership. Dan pada saat adanya kampus merdeka, adanya kurikulum merdeka, adanya sebuah magang dan lain-lain, itu menurut saya mengkerdilkan. Kenapa? Karena tadi adanya sebuah prospek jangka pendek dan jangka panjang. Kalau di dalam sebuah organisasi kita mengkritisi sesuatu, kita memiliki sebuah idealisme jangka panjang. Tapi apa? Kita nggak bisa melihat langsung. Nah, penawaran-penawaran tersebut yang seharusnya kita punya hal-hal yang paling dasar di dalam diri seorang masyarakat yang ada di Indonesia. Apalagi di tahun 2024 ini, jangan sampai politik kita terpecah belah. Adanya 3 calon yang sebenarnya mempunyai pemikiran-pemikiran hebat, didukung dengan penyantaian-penyantaian yang paling bagus nantinya. Yang saya lihat nanti, jangan faktor tersebut, jangan calon presiden itu atau jangan calon badan eksekutif itu datang di Pulau Jawa, di Pulau Jawa saja, di Sumatera dong. Sumatera ini punya aspirasi loh, apalagi Lampung. Datang sini dong. Pak, datang Pak, kan seperti itu. Oke, ayo Soleh, 1,5 menit. Pesta Demokrasi 2024 harus disambut dengan baik. Mari kita singkirkan politik praktis, mari kita singkirkan politik cebong kampret, mari kita singkirkan berbagai nasir-nasir politik-politik yang tidak mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Bicara soal kesempatan, bicara soal gagasan, bicara soal nilai-nilai kebangsaan, hari ini kita harus memastikan bangsa Indonesia 2045 mendapatkan kesempatan untuk Indonesia emasnya. Hari ini peran kita sebagai mahasiswa, peran kita sebagai pemuda harus menyambut baik Pesta Demokrasi 2024 ini. Kita pastikan 2024 kita menyambut pemimpin baru untuk Republik Indonesia tanpa adanya polarisasi di masyarakat, tanpa adanya narasi-narasi perpecahan di bawah. Karena 2024 akan menentukan bagaimana nanti Indonesia akan maju dan kita adalah pemeran-pemeran dan pelaku sejarahnya di kemudian hari. Oke, makasih. Sekarang Oki. Oke, mungkin kita sudah mendengar yang kita diganda-gandakan menjadi generasi emas di 2045. Maka dari itu anak muda yang ada di daerah manapun itu untuk menyambut politik nantinya, pilpres selanjutnya ataupun pemilihan apapun itu, kita harus pandai untuk mencermati, untuk melihat, dan jangan sampai lupa untuk kita mengkritiki. Jangan hanya diam, harus bergerak dan berpikir bagaimana kedepannya Indonesia akan maju tetap ada di tangan anak muda. Dan untuk politik praktis, mari kita singkirkan perlahan, jangan buta dan tuli dengan hal itu. Semangat untuk perjuangan Indonesia menjadi lebih baik kedepannya, tergantung bagaimana cara kita berpikir sekarang. Itu. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman. Pengen masih diperpanjang. Saya jadi semangat kalau bicara sama mereka. Dalam waktu dekat kita akan tentukan lagi pertemuan ini, karena ini baru 3 loh, baru 3 dari Presma yang kita hadirkan. Nanti kita akan bentuk satu grup
diskusi anak-anak muda Lampung yang bisa membangun negeri ini dengan gagasannya, dengan pendapatnya, dengan ide-idenya yang kreatif ya. Saya akan kembali hadir nanti minggu depan dalam Lampung Bicara, dan saya berterima kasih kepada Erza, Soleh dan Oki sudah memberikan pemikiran yang luar biasa dan di luar ekspektasi saya sebetulnya ya, luar biasa, lebih menggigit seperti itu. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di luar sana mendengar apa yang kalian sampaikan dan ini bisa menjadi masukan yang baik. Saya akan hadir lagi seminggu dari sekarang. Terima kasih Anda sudah bersama kami 1 jam. Saya Don Peci pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.